Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok. Ini adalah channel yang membahas tentang kegiatan tukang rongsok sehari-hari ya teman-teman. Jadi semoga bisa bermanfaat bagi para teman seperjuangan lah, tukang-tukang rongsok, dan semoga bisa menjadi inspirasi atau motivasi lah bagi teman-teman yang baru ingin memulai usaha rongsok. Sebenarnya untuk saat ini kalau baru mau mulai ngerongsok itu ya agak sabar sedikit teman-teman, karena harga besi tua sekarang lagi rendah ya gitu. Tapi nggak apa-apa, justru lebih bagus kita mulai saat rendah. Nanti pas harga besi tua siapa tahu naik, itu kita sudah nggak kaget, nggak sama kalau kita mulai harga besi tua tinggi tiba-tiba turun, itu biasanya kita menjadi kurang semangat. Beda kalau memang kita mulai usaha itu sejak harganya masih rendah, nanti naik kita ikut mengalami, yaitu kita biasanya semangat teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah menekuni kegiatan ngerongsok seperti saya ini ya tetap semangat teman-teman. Sudah biasa harga naik turun biasa, jadi yang penting kita bisa mengatur antara pembelian dan nanti harga jualnya, itu masih dapat untung gitu saja. Tapi bagi yang baru mulai ya bagus juga, supaya nanti kalau harga naik ya kita bisa lebih semangat, dan kalau siapa tahu suatu saat harga turun lagi ya, karena sekarang memulainya harga sedang rendah ya, nggak membuat kita jadi kendor gitulah teman-teman. Untuk hari ini barang-barang sudah diangkut ya teman-teman, sudah dimuat, dan sisa botol yang belum dimuat karena waktu dan kendaraan. Tadi waktunya sudah mepet dan kendaraannya juga sedang mobil kecil lah, nggak muat gitulah. Jadi hari ini tidak nyari rongsok karena proses pemuatan. Nah, di sini saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Ini khusus bagi yang baru mau mulai ngerongsok gitulah. Terlebih dahulu saya mau cerita ini. Saya ngerongsok itu belum terlalu lama, paling ya seingatku waktu setelah corona lah, jadi sekitar 2021 atau 2021 lah teman-teman. Saya masih, tapi sudah hampir masuk 2022. Yang jelas hari pertama ngerongsok itu ya pasti malu lah teman-teman ya. Sebenarnya kerjaan begini ini sudah terlanjur bagi orang yang belum pernah kerja seperti ini ya teman-teman. Maksudnya terlanjur kayak kurang bergengsi gitulah. Jadi orang kalau kerja ngerongsok itu seolah-olah hanya menjadi pilihan terakhir di samping kerjaan-kerjaan lainnya gitu. Ya saya juga dulu seperti itu, memandangnya itu kok kayak gimana? Kayak nggak kepengen gitulah. Tapi karena sudah punya teman yang kerja seperti ini, dan dia waktu itu sudah menjadi pengepul ya, begitu dia cerita sama saya, coba saja, maksudnya karena ada kendaraan jadi coba saja, istilahnya dia yang modali, nanti saya setor sama dia gitulah teman-teman. Ya akhirnya saya berani nyoba lah. Jadi hari pertama, sebelum nyoba itu saya sempat cerita sama teman-teman lah, ke rumahnya teman gitu, ngobrol, saya rencana mau ngerongsok gitu. Nah justru di situ teman-teman pada bilang ya bagus kalau gitu, soalnya ada besiku di rumah, ada botolku di rumah gitu. Jadi untuk hari pertama saya langsung saja menuju ke rumahnya teman itu teman. Kalau untuk dulu itu harga masih, saya pembeliannya dulu masih 2.500, padahal waktu itu harga besi 4.500 teman-teman.
Jadi marginnya itu banyak sekali, atau selisihnya itu banyak sekali, untungnya itu banyak sekali. Nggak sama sekarang kan, saya belinya 2.500 tapi harga besi ada yang 3.000, ada yang 3.200, ada dari 3.300 gitu. Jadi sudah turun separuhnya gitulah. Nah, saya pas keluar itu teman-teman ke rumahnya teman itu, dia jual besinya itu 6 kilo. Nah, per kilo kan saya dapat untung 2.000. Jadi satu tempat saja itu sudah untung 12.000 dari besinya teman itu. Kemudian saya lagi terus berjalan lagi, ada lagi yang manggil, saya sudah lupa dapat apa, pokoknya begitulah, dapat terus. Nah, yang lucu itu kemudian tembus ke kampung sebelah itu, ada yang manggil lagi, dia jual mesin jahit teman-teman. Ya tetap saya timbang. Kalau nggak salah dulu waktu ditimbang itu beratnya itu 28 kilo atau berapa ya. Nah, pokoknya begitulah teman-teman. Setelah saya timbang, saya naikkan ke mobil. Mungkin perjalanan sekitar 1 kilo dari rumah yang saya tempati ngangkat mesin jahit tadi, ada lagi yang manggil. Ternyata dia mau beli mesin jahitnya itu. Nah, kalau nggak salah waktu itu mesin jahitnya itu harganya 100.000. Jadi dibeli sama orang lain lagi yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari tempat ngambil mesin itu, 160. Pokoknya saya ingatku saya dapat untung 60.000 lah teman-teman. Cuma jarak sekitar 1 km dari rumah tempat ngambil mesin jahit. Nah, di situ saya mikir, wah lumayan ini. Baru keluar udah tadi yang pertama sudah dapat 12.000. Terus belum lagi yang kedua, ada orang nimbang-nimbang juga, saya sudah lupa berapa, tambah lagi 60.000, sudah hampir 100.000 ini. Padahal belum sampai, bisa dibilang belum sampai 1 jam lah, atau ya mungkin belum sampai 2 jam gitulah teman-teman. Setelah itu saya jalan ke situ, mesin jahit diturunkan, dibeli. Ternyata dia juga punya sepeda, nggak tahu ada berapa biji, itu dia jual juga teman-teman. Jadi double-double lah. Nah, itu kan saya keluarnya pagi ya teman-teman, tengah hari saya pulang istirahat. Itu nggak jauh-jauh dari rumah teman-teman, karena masih belajar, masih malu-malu juga kan. Sampai di rumah tengah hari itu saya hitung-hitung, wah kok ternyata sudah bisa untung 200 ini, padahal baru setengah hari, masih ada nanti sore. Apakah kira-kira nanti sore bisa dapat lagi gitu. Jadi saya mikirnya gitu kan, masih bisa dapat lagi nih. Nah, situ saya semangat teman-temannya, tapi masih tetap malu. Jadi kalau keluar itu mencari jalan sepi, nggak ngelewatin kampung yang kebanyakan kenal saya itu saya hindari. Saya pokoknya nyari jalan yang sepi, yang kira-kira orang nggak tahu kalau saya nyari besi gitulah. Masih malu teman-teman ya. Nah, pas keluar lagi masuk lorong, karena jalanannya sepi, ternyata justru disitulah jalanan sepi itu malah orang jarang ada tukang rongsok yang masuk. Satu orang saja yang manggil itu teman-teman ya. Itu benar-benar mobil itu penuh sepeda dan banyak lah, maksudnya itu rumah, bekas rumah tapi sudah kosong gitu, jadi dibersihkan isi rumahnya. Saya pulang itu sampai hampir maghrib gitu di rumah. Nah, malamnya saya hitung-hitung tadi dapat berapa kilo besi, dapat berapa, modalnya keluar berapa, terus dapat untung berapa. Ternyata dalam sehari itu teman-teman, saya berhasil dapat untung sekitar 500.000. Nah, disitulah saya langsung srek sama kerjaan ini. Saya langsung bilang gini dalam hati ya teman-teman, waktu malam itu,
mudah-mudahan cepat besok, mudah-mudahan cepat pagi, mudah-mudahan cepat pagi saya mau ngerongsok lagi. Ternyata sehari bisa dapat 500. Nah berikutnya teman-teman ya, ternyata lebih rame lagi. Pokoknya rata-rata gitulah, dapat kalau nyari 500 masih bisa. Kan kita cuman butuh besi 250 kilo kalau nyari 500.000 waktu itu ya teman-teman. Dalam waktu sebulan itu semua sudah baru lah, HP baru, timbangan baru, tinggal mobil. Tapi terus jarak mungkin 3 atau 4 bulan saya juga ganti mobil, harga 13 juta. Setelah jangka berapa bulan lagi saya sempat beli mobil lagi, mobil sedan gitulah teman-teman, harga rongsok sih 3 juta lebih, tapi masih bunyi. Pas momennya itu mau mendekati lebaran, jadi saya masih pakai untuk berlebaran mobilnya itu teman-teman. Ya begitulah, akhirnya terus berjalan ya, lama-lama besi sudah mulai berkurang dan harga juga sekarang sudah turun. Jadi untuk nyari untung 500 sekarang ini agak susah. Jadi setelah hari ini ditimbang, kemarin itu saya uploadan kemarin tuh modal sekitar 4 juta dalam waktu sekitar 1 minggu atau 10 hari ya teman-teman. Setelah ditimbang ternyata jadinya itu sekitar masih ada sekitar 5,5 juta dapatnya kita setelah ditimbang ya, di total itu ya teman-teman. Jadi ya kalau 5,5 juta lebih, tapi nggak sampai 6 juta. Jadi ternyata sekarang itu dalam waktu 1 minggu atau 10 hari itu menghabiskan uang 4 juta. Setelah ditimbang dapat 5,5 juta. Jadi ya anggap saja seminggu sekarang bisa dapat kelebihan modal lah teman-teman ya. Bukan untung bersih itu, karena sehari-hari juga modal 4 juta itu ya sudah dipakai belanja seharian juga. Maksudnya ya sekitar begitulah teman-teman. Seminggu masih bisa nyari 1 juta atau 1,5 juta. Ya saya anggap masih lumayan lah, karena juga kerjanya juga nggak terlalu berat lah. Nah itulah teman-teman ya cerita saya awal-awal ngerongsok dulu lah sampai saat ini. Jadi saat ini bagi teman-teman yang mau mulai ngerongsok, sabar. Maksudnya mungkin dalam 1 minggu itu ya kemampuan sekarang cuman dapatnya itu 1 juta atau 1,5 juta, itu dengan modal 4 juta ya teman-teman. Tapi mungkin lain wilayah juga lain pendapatannya. Ya masih lebih lumayan dibanding kerja yang terikat lah teman-teman. Kalau kerja gini kan kita nggak terikat. Nah oke teman-teman, demikianlah video kali ini ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi dan menambah semangat bagi teman-teman yang baru akan mulai atau sudah memulai usaha rongsok begini teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.